Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang medical tourism atau wisata medis. Ini saya ambil dari websitenya ASEAN Post gitu ya. Di Asia Tenggara itu tiga negara yang menjadi destinasi wisata turis untuk medis itu ada di Singapura, Malaysia, dan mungkin kalau kita nggak tahu-tahu di Thailand. Jadi tiga negara ini orang memang sengaja berkunjung ke situ untuk pengobatan ya. Pengobatan itu macam-macam, bisa IVF untuk bayi tabung, gigi, cancer, kecantikan dan sebagainya gitu. Nah, wisata medis itu bisnis besar Bapak Ibu. Kalau di beberapa waktu lalu, Pak Jokowi sempat menyebut hampir 2 juta WNI berobat ke luar negeri. Sampai-sampai beliau begitu greget, dia mencoba untuk bikin KEK, Kawasan Ekonomi Khusus yang fokus di kesehatan di Sanur atau di kota Sanur di Pulau Bali. Nah, pertanyaannya ya Bapak Ibu, bisnis kesehatan ini seberapa besar sih? Jadi saya mencoba mendapatkan informasi tersebut dengan membandingkan perusahaan-perusahaan rumah sakit yang ada di dalam negeri yang kebetulan TBK versus yang negara tetangga kita, seperti itu. Nah, sektor kesehatan itu di IHSG itu disebut IDX Health ya atau healthcare. Cakupannya luas Bapak Ibu. Ada farmasi ya, KLBF, KF, INAF. Jadi farmasi itu berarti mengeluarkan obat obat uh, prescriptions ya. Jadi obat-obat racikan seperti itu. Ada juga yang mereka jual minuman kesehatan, obat, vitamin juga ada. Nah, kemudian ada laboratorium. Ini maaf bukan PROD tapi PRDA, Prodia ya. Kemudian ada juga mungkin diagnos kali ya, diagnos gitu. Nah, ada juga rumah sakit. Rumah sakit itu ada Mika, Hel, Silo, Same, SRAJ. Mika itu mitra keluarga. Hel itu Hermina kalau nggak salah. Silo itu Siloam. Same itu ada saya lupa. SRAJ, Prima, BMS, dan seterusnya. Juga kalau nggak salah ada yang baru-baru ini IPO juga. Bukan baru-baru, mungkin nggak lama ya. Tapi saya nggak masuk awal bros gitu. Tapi saya nggak jelas apakah awal bros itu awal bros yang rumah sakit atau awal bros yang segmen yang lainnya. Karena kalau di daerah asal saya di Batam itu awal bros adalah rumah sakit yang cukup besar gitu. Nah, saya hanya berfokus di sektor rumah sakit. Sekali lagi ini bukan rekomendasi buy, sell atau hold, hanya membahas industri secara keseluruhan. Nah, ketika saya membaca laporan keuangan perusahaan kesehatan, umumnya ada dua macam ya. Eh, Jadi tipe yang standar itu penjualannya dipecah ya. Jadi ada rumah sakitnya ada yang rawat inap dan rawat jalan. Jadi utamanya mereka membagi jadi rawat inap dan rawat jalan gitu ya. Baru ya ini kalau ada yang non rumah sakit. Ya kadang-kadang mereka mungkin punya tanah, mungkin punya apa aset yang dikerjasama operasi dan sebagainya gitu. Atau mungkin mereka punya jasa servis yang kayak gini ya. Jadi tapi yang besar tetap dirawat inap dan rawat jalan. Nah, jadi rawat inap, obat-obatannya, layanannya semua dijadikan satu. Kalau rawat jalan jadikan satu. Nah, kalau kita lihat 2022 sekian, 2021 sekian. Ini template yang pertama. Kemudian variasi daripada yang non rumah sakit ini kebetulan ada satu yang ada bayi tabung. Kalau di Indonesia kan sudah ada rumah sakit bayi tabung yang TBK. Nah, dia masukin sini fertilisasi in vitro. Nah, sini ada malah hotelnya lagi. Jadi rumah sakitnya jadi kayak semacam hotel. Tapi ini dianggap fertilisasi in vitro ini di luar rawat jalan dan rawat inap. Tapi memang mungkin nggak semua perusahaan, nggak semua rumah sakit punya layanan ini ya. Uh, ini masih variasi daripada yang di atas. Nah, variasi yang berikutnya itu yang terus terang saya membuat saya agak kesulitan adalah ini. Jadi dia nggak bagi berapa rawat jalan, berapa rawat inap. Jadi rawat inapnya sendiri, rawat jalannya sendiri, tapi pemeriksaan ini apakah yang rawat inap atau rawat jalan nggak diketahui. Ada satu dua yang seperti itu. Jadi terus terang jadi agak sulit ya. Saya nggak tahu nih berapa persen. Karena kan tenaga medis ini kan pasti ada yang berkaitan dengan inap, berkaitan dengan jalan. Jadi kalau dia banyak yang rawat inapnya, oh berarti ini
kita bisa memperkirakan mereka punya omset dan laba itu dari jumlah kamar, kapasitas dan lain-lain. Tapi kalau banyakkan rawat jalannya, berarti kan lebih ke jumlah dokternya. Jadi semakin banyak jumlah dokter, mungkin kita bisa memperkirakan dia punya ini. Karena kan orang tidak tidak dirawat inap di situ. Nah, data tersebut saya rekap ya. Kalau yang dia punya apa dibagi ya antara inap atau jalan itu saya tulis seperti ini. Kalau yang ini fertilisasi dan lain-lain, ada juga yang ada tanda bintangnya itu dia kadang-kadang ada diskon ya. Jadi diskonnya taruh di paling bawah. Saya nggak tahu diskonnya yang berapa. Jadi ini angka gross sebelum diskon. Kalau dia bagi maka akan seperti ini plus total. Kalau dia tidak bagi, ya langsung totalnya aja. Jadi seperti ini. SAME, SRAJ, dan MTMH. Ini dia tidak melakukan pembagian rawat jalan dan dia cuman total seperti itu. Nah, kalau kita lihat 10 rumah sakit ini di tahun 2021 itu 27 triliun omsetnya. Ya. Di tahun 2022 itu turun ke 25 triliun. Jadi ini good news atau bad news? Ya, menurut saya good news kan. Karena artinya kalau omset rumah sakit turun kan artinya orang yang sakit semakin sedikit atau tidak lagi ke rumah sakit. Ya, jadi kalau omset rumah sakit turun berarti kesehatan masyarakat membaik gitu ya. Apakah karena mahal orang nggak ke sana? I don't know. Eh, tapi mungkin juga ada kaitannya sama pembukaan ekonomi. Kalau pembukaan akses penerbangan. Dulu waktu ada pandemi kan keluar negeri susah ya. Harus tes PCR lah, PCR-nya harus berapa 24 jam sebelumnya lah, inilah itulah. Kita beli tiket pas mau terbang PCR-nya positif nggak bisa. Sudah sampai di sana PCR-nya positif juga harus dipaksa harus diinapkan gitu. Nah, jadi eh, repot sekali Bapak Ibu, apalagi kalau yang jalan orang tua. Nah, akibatnya nggak ada pilihan orang dirawatnya di rumah sakit di dalam negeri. Itu terjadi dari tahun 2020 sampai mungkin pertengahan 2022 ya. Makin makin hari kan makin sedikit ya karena 2022 kan sudah agak agak lebih bebas transportasinya. Nah, jadi waktu itu 2020 dan 2021 omset daripada perusahaan rumah sakit saya perhatikan memang naik cukup tinggi gitu. Karena orang-orang yang tadinya berobat ke luar negeri eh, sekarang karena nggak punya pilihan berobat dalam negeri. Tapi seiring dengan pembukaan akses penerbangan itu orang kembali lagi ke luar negeri. Makanya itu ada penurunan. Terus kalau kita lihat perbandingannya ya, katakan Mika gitu. Dari omset 4,3 T, inapnya 2,8, jalannya 1,5. Berarti kan lebih dari 50% dirawat inap. Di Hermina sebaliknya, dia punya rawat inapnya 1,6, rawat jalannya 4. Di tahun 2022 ini 2,8, 1,9. Jadi ada perubahan tren ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan saya salah kutip data ya. Kalau yang silo ya rawat inapnya 5,2, ini 4,1. Kalau secara umum ya Bapak Ibu, intinya sih rawat inap itu lebih tinggi daripada rawat jalan. Itu terjadi dari tahun 2021 dan 2022. Ya. Kalau di 2021 mungkin 55 sama 45%. Kalau 2022 ini mungkin cukup cukup banyak ya, 12 dengan 8 ya. Jadi kalau totalnya misalnya 20, 20 itu berarti apa namanya? 20 itu berarti kalau kita lihat lebih dari 60% dirawat inap. Jadi mayoritas rumah sakit di Indonesia itu mungkin income-nya masih lebih besar daripada yang berasal daripada rawat inap dibandingkan rawat jalan. Nah, kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun itu rawat inapnya naik, rawat jalannya turun. Ya. Nah, mungkin ini faktor itu semakin banyak orang yang treatmentnya mungkin dilanjutkan di luar negeri sehingga tidak lagi di treatment di dalam negeri. Nah, ini total. Jadi yang kita pegang adalah angka ini, 25 triliun. Dan kalau kita lihat silo itu cukup banyak ya. Siloam itu 9,5. Yang lain-lainnya cuma 4, 4, 1, 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, pertama-tama ada IHH.
Saya nggak tahu IHA singkatannya apa, tapi feeling saya International Health, Health apa gitu lah. Ini perusahaan Malaysia, tapi dia itu punya rumah sakit di di banyak tempat. Dia punya rumah sakit di Singapura, di Malaysia, di India, sama di Turki dan Eropa. Eh, di Singapura, IHH itu yang punya Mount Elizabeth, Gleneagles, sama Parkway. Eh, IHH di Malaysia itu juga Gleneagles. Jadi Gleneagles itu di bawah IHH, Prince Court sama Pantai. Saya yakin nama-nama yang saya sebut di atas itu bukanlah nama yang aneh atau maksudnya bukan nama yang asing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau jangan-jangan Bapak Ibu juga pasien daripada rumah sakit di situ. Nah, eh, kebetulan ini perusahaan TBK dan saya bisa dapatkan laporan keuangannya. Jadi dia bagus juga sih, dia bikin laporan keuangan itu berdasarkan lokasi rumah sakitnya. Jadi di Singapura dia punya omset ya 5,1 miliar ringgit, di Thailand 3, miliar ringgit, Malaysia 3,1, Turki dan Eropa 4,4. Sorry, ini bukan Thailand, ini India, maaf. 3,8. Padahal ini ini rumah sakit yang pusatnya di Malaysia ya. Tapi dia punya layanan tuh sampai dengan Singapura, India dan sampai dengan Eropa. Saya kurskan dengan 3.200 ringgit ke rupiah. Dari tiga grup rumah sakit di Singapurnya saja itu 16 T. Ya, kita Indonesia kan 25 T. Paling besar cuma Siloam 9 T lebih. Dia di Singapurnya sudah 16. Indianya 12, ya. Malaysianya 10, ini malah pusatnya ini. Eropanya 14. Jadi satu IHH ini dia punya omset 53 triliun. Dan itu kira-kira 2 kali lipat daripada 10 rumah sakit gabungan di Indonesia. Ya memang nggak fair sih karena kan dia di banyak negara. Tapi ya jumlah rumah sakitnya kan lebih banyak rumah sakit di kita gitu. Nah, jadi ini yang mungkin bisa dikatakan yang terbesar di Asia Tenggara. Cuma nggak tahu kalau di dunia peringkat berapa. Nah, kalau yang nomor duanya di Singapura, ya itu Raffles Medical Center. Raffles ini juga punya cabang kalau nggak salah di China juga. Gitu. Nah, di laporan keuangannya tidak disebutkan dibaginya berapa. Cuma kalau saya baca, dia punya revenue di tahun 2022 itu 774 juta dolar. Jadi setara 8,5 triliun. Ya. Nomor tiga di Singapura itu Thomson Medical Center. Ya, Thomson itu kayaknya juga nama yang cukup dikenal gitu ya. Revenue-nya 333 juta dolar, setara 3,6 triliun. Nah, kalau kita compare sama Siloam yang 9,5 triliun, terus terang menurut saya kompetitif juga gitu. Ya, ya tentu jumlah rumah sakitnya beda ya. Kalau di Singapura kan cuma satu pulau kecil. Kalau di sini kan rumah sakitnya mungkin punya di beberapa kota gitu. Nah, tapi ya kalau secara omset Indonesia 9,5 ya. Nomor duanya di Singapura itu Raffles 8,5. Nah, kalau dia punya yang IHH yang cuma Singapurnya doang itu kan juga belasan triliun gitu. Jadi sebetulnya rumah sakit di Indonesia cukup kompetitif juga, tapi mungkin cuma Siloam yang besar. Yang lainnya masih jaraknya cukup jauh. Nah, em, waktu tahun 2020 dan 2021 secara bisnis ya, itu adalah masa kejayaannya rumah sakit. Kenapa? Karena pertama pandemi ada subsidi pemerintah. Orang-orang yang sakit COVID ya, di treatment karena COVID ditanggung full sama pemerintah. Jadi mungkin secara keuangan bagus walaupun nanti klaimnya itu satu hal ya. Kadang-kadang ada aja dokumentasi yang tidak terpenuh, tidak cukup dan sebagainya kan. Kemudian karena semi lockdown ya, orang-orang yang kelas menengah atas yang berobat di luar negeri mau nggak mau pakai dalam negeri. Nah, periode itu adalah periode yang kalau secara bisnis sekali lagi ya cukup bagus bagi rumah sakit di Indonesia. Nah, tapi begitu normal kembali seperti 2022 dan 2023 sekarang, kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa turun lagi. Kenapa? Karena orang kalau yang mampu bayar rumah sakit di luar negeri, kadang-kadang bukan cuma kemanjuran pengobatan, tapi juga layanan dan cara komunikasi gitu. Nah, memang betul ada banyak dokter-dokter di Indonesia yang bagus. Cuma secara umum persepsi orang Indonesia terhadap layanan kedokteran di Indonesia itu masih kurang bagus, terutama dari sisi komunikasinya dan layanannya gitu. Kalau kita ke rumah sakit di Singapura atau di Malaysia,
itu di-treat dengan sangat baik sekali ya. Orangnya mungkin karena harganya mahal gitu kan, dia punya waktu cukup banyak untuk ngomong pelan-pelan dengan kita. Sementara kalau di Indonesia karena walaupun sudah mahal tapi karena orangnya banyak ngantrinya lama gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kenyamanan. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan terutama dari sisi komunikasi dan layanan, ya mudah-mudahan bisnis rumah sakit di Indonesia juga bisa kompetitif dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita di Malaysia, Singapura, dan juga dengan Thailand. Nah, semua penyebutan nama saham dalam materi ini bukanlah rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian dari saya, terima kasih.